Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyai bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tadabbur Asmaul Husna. Kita masih berbicara tentang nama atau lafdzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Yang sedang kita bicarakan adalah yang menggunakan kalimat ismun atau ismi. Kenapa kok ismi didahulukan? Ya, kita ikuti urutan surat Al-Quran aja. Kan yang paling pertama, ayat pertama kan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ambil dari isminya. Jadi kalau nanti sudah tamat kalimat ismi, bismillah, kan di situ ada alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nanti lillah. Tapi ternyata kalimat ismi saja belum tamat 5 kali pertemuan itu ya. Jadi ismillah tanpa bi itu seperti pernah saya kemukakan 9 kali. Sedangkan yang pakai bi, bismillah, itu adalah 3 kali. Dan pada pertemuan yang lalu, baru sampai ismillah ke-4 ya, ayat ke-4, sekarang yang ke-5. Itu kita lihat dalam surat Al-An'am 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu hadza an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasya'u bizamihim wa an'amun hurrimat duhuruha wa an'amun la yadhkurunasmallah. Nah, itu yang kita garis bawahi. Ismallah la yadhkurunasmallah 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan. Jadi orang-orang musyrik itu beranggapan jadi hewan ternak itu ada yang tidak boleh dimakan. Karena kesucian tertentu, ada aturan-aturan tertentu. Kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Jadi harus ada izin dari kepala suku, kepala bangsawan atau kepala pemerintahan atau mungkin kepala marga ya. Ada pula hewan yang diharamkan punggungnya. Gitu. Maksud diharamkan punggungnya teh bukan punggungnya tidak boleh dimakan, tapi tidak boleh ditunggangi. Jadi ada hewan yang tidak boleh ditunggangi dan ternyata kebiasaan demikian itu masih berlaku di tempat tertentu. Ya, ada hewan itu dianggap suci ya. Salah satunya ya di India itu ya sapi kan. Sapi ya dia tidak boleh dimakan, atau di Indonesia juga ada. Ada itu. Jadi ketentuan adat kebiasaan. Mereka mengatakan ada hewan yang tidak boleh ditunggangi dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah katanya. Ya, ada hewan ternak tertentu walaupun disembelihnya tanpa nyebut nama Allah itu halal. Hal itu sebagai kebohongan terhadap Allah, membuat kebohongan kepada Allah sehingga mungkin aturan urusan hewan itu dibuat aturan sendiri. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Jadi aturan. Nah, ini surat Al-An'am itu mengisahkan kebiasaan orang jahiliyah yang punya adat tersendiri. Dan kita ketahui bahwa syariah Rasul itu banyak untuk mengoreksi kebiasaan jahiliyah. Umpamanya di dalam hukum waris itu banyak yang dikoreksi. Karena di zaman jahiliyah hukum waris itu berlaku pada anak angkat. Maka itu dihapus oleh surat Al-Ahzab. Kemudian kalau di zaman jahiliyah, kalau akikah ya itu hanya berlaku bagi anak laki-laki, tidak bagi perempuan. Tapi dikoreksi kullu gulamin, seluruh anak. Bedanya laki-laki 2, awewe perempuan 1. Terus zaman jahiliyah kalau sudah dicukur, anak itu bayinya dibalur
oleh darah sembelihan. Tapi di dalam Islam diajarkan bukan dibalur oleh darah sembelihan, tapi dibaluri minyak wangi. Nah, itu koreksi adat-adat jahiliyah. Terus di zaman jahiliyah, kalau ada yang meninggal, itu pasti menyembelih. Kalau di Cianjur istilahnya itu parepeh. Ya. Jadi kalau di sunatan mah menyembelih ayam itu namanya hurid. Tapi kalau ada yang meninggal, itu menyembelih hewan. Ada kambing, ada ayam, itu namanya hurid. Dan itu sudah dihapus oleh Rasul, mengatakan la akra fil Islam. Tidak ada sembelihan yang berkaitan dengan kematian. Tidak ada sembelihan yang berkaitan dengan kematian. Itu salah satu contoh. Dan termasuk juga di sini di surat Al-An'am ayat 138 itu sebagai koreksi hukum adat jahiliyah. Jadi al-Islam itu menggariskan mana yang haram, mana yang tidak. Sedangkan asma Allah itu semuanya mesti disebut. Yaitu asma Allah yang kelima. Sekarang asma Allah yang keenam. Itu bunyinya Yadkurusmallah. Itu surat Al-Hajj ayat 28. Di situ dikatakan liyash hadu manafi'a lahum. Liyash hadu manafi'a lahum. Wa yadkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa'at imul ba'isal fakir. Mereka berdatangan supaya menyaksikan berbagai manfaat. Ini mengisahkan tentang jamaah haji dalam surat Al-Hajj atau jamaah umroh. Mereka berdatangan ke Mekah. Seperti sekarang ini, kenapa di Masjid Al-Muhajirin semakin ke sini semakin lowong jamaahnya? Karena di Mekah itu semakin ke sini semakin penuh. Jadi kalau kita lihat di siaran televisi itu Masjidil Haram sekarang itu sudah padat. Tawaf aja nggak maju, nggak cepat gitu. Jadi padahal sekarang sudah diatur di Masjidil Haram itu harus berpakaian ihram laki-laki. Tapi itu sudah sempit. Jadi semakin dekat Lebaran itu semakin penuh di Masjidil Haram. Jadi wajar kalau di Al-Muhajirin semakin dekat ke Lebaran semakin kosong. Nah, itulah logikanya gitu ya. Jadi berdatangan mereka itu, berdatangan untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahu, supaya mereka menyaksikan manfaat. Jadi ibadah haji dan umrah itu pasti ada manfaat. Makanya kenapa Rasulullah itu melarang jangan lama-lama di Mekah? Itu Rasulullah SAW itu memanggil kaum muhajirin karena masih betah di Mekah. Setelah manasik haji atau setelah manasik umroh itu yang lama-lama di Mekah itu dipanggil oleh Rasulullah, kaum muhajirin, kamu hanya diizinkan 3 hari setelah manasik. Jadi kalau bapak umroh, kalau ibu dan bapak umroh, jangan melebihi 5 hari di Mekah itu. Kenapa 5 hari? Karena 2 hari untuk prosesi umroh dan 3 hari setelah umroh. Kalau masih ada waktu di Mekah karena pesawatnya belum muncul, ya liarlah atau berangkat. Bisa ke Taif, ya, bisa ke tempat-tempat yang lain. Jadi diusahakan jangan sampai melebihi 5 hari di Mekah itu. Tapi gini ayeuna ada yang umroh 1 bulan. Nah itu mah masih dipertanyakan dasarnya gitu. Karena itu terlalu mahal. Kan sekarang sampai $7.500 ya. Jadi kan ada ibadah yang lebih unggul daripada i'tikaf, yaitu memberikan bantuan, memberikan pertolongan orang yang butuh pertolongan. Rasul bersabda, orang yang menolong sesama umat yang memenuhi atau yang membutuhkan bantuan, lalu dia tolong, maka aku lebih cintai orang yang membuat atau memberikan pertolongan pada umat yang butuh pertolongan itu. Bahkan beliau sabdakan itu lebih afdol, lebih unggul dibanding an a'takifa fil
fi hadal masjid syahron, dibanding i'tikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Jadi memberikan pertolongan orang miskin, orang duafa, orang yang butuh pertolongan, itu lebih unggul tibatan i'tikaf di Masjid Nabawi. Itu 1 bulan. Tidak disebut di Masjidil Haram karena tidak ada di zaman Rasulullah tawaf 1 bulan di Masjidil Haram, tidak ada. Jadi karena 3 hari kan maksimal, harus disuruh pulang. Jadi paling i'tikaf itu paling lama di Masjid Nabawi. Jadi sama di Muhajirin juga, jangan 1 bulan. Makanya kita i'tikafnya selang-selang ya. Udah tanggal 23, kemudian tanggal 25, kemudian nanti malam insya Allah tanggal 27 kebetulan saya bertugas untuk tadabbur ya, tadabbur Al-Qur'an. Jadi di situ dikatakan manfaatnya itu ada. Maka apalagi kalau meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maksimal 3 hari setelah manasik. Yadkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan disebut nama Allah. Jadi kalau sebelumnya penyembelihan, kemudian ada aturan jahiliyah yang dikoreksi. Nah kalau ini mah berkaitan dengan yadkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, zikir menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Jadi kalau ibadah haji kan ada hari-hari tertentu, ada di Arafah, kemudian di kita juga. Dan itu alama rozaqahum mim bahimatil an'am, kaitan juga dengan apa yang dirizkikan dari hewan ternak. Fakulu, maka makanlah oleh kalian minha, dari hewan ternak itu, wa'at imul ba'isal fakir, dan berikan orang-orang fakir. Jadi di sini kaitan dengan kurban. Maka kata Rasulullah fakulu. Maka kalau kurban itu bapak-bapak dan ibu, begitu sembelihan kita sudah ngagoler, wa idza wajabat junuha fakulu minha. Kalau sudah mati hewan yang disembelih kurban itu langsung diambil, dimasak, dimakan. Dan Rasulullah SAW itu melakukan seperti itu. Ketika beribadah haji, dia menyembelih hewan 63, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib sehingga jumlahnya 100. Rasulullah SAW itu. Dan begitu mati, langsung seluruh binatang itu yang sudah disembelih itu diperintah oleh Rasulullah untuk disopak. Disopaknya, potong dagingnya. Dan ya diiris ya dagingnya. Dan oleh Rasul diperintahkan, maka masak. Dimasak dagingnya itu. Setelah diiris teh, dan setelah dimasak, dimakan di tempat sembelihan. Makanya kalau di Muhajirin kurban, maka sebagian dagingnya dipotong dan dimasak. Dulu biasanya di rumah Bu Elan, sekarang suka di rumah Buna, itu untuk dimasak dan dimakan. Jadi begitu waktu lohor tuh jamaah yang sholat disuruh makan. Itu perintah. Fakulu minha, di situ dikatakan wa'at imul ba'isal fakir. Jadi atulamun gitu mah kurban kecurak-curak ya. Memang itu adalah contoh Rasul. Jangan sampai ada kurban kudu balanya ikan segala macam. Itu aja daging yang disembelih. Itu dimakan bersama. Jadi botram. Jadi botram wa'at imul ba'isal fakir. Atau di dalam hadis yang lain fakulu wa'at imu wadahir. Di kurban itu makan, kemudian disedekahkan kepada yang butuh, kemudian dihadiahkan kepada yang mau, rek beunghar, rek kaya, rek miskin, terserah kalau mau kasih, rek muslim, rek henteu. Nah, itu wadahiru, dan simpen, jangan dihabiskan 1 hari. Jadi untuk waktu-waktu yang akan datang, jadi bisa diawetkan. Saya biasanya kalau dapat dari Al-Muhajirin kepala sapi dan juga dari Baitur Rahim itu disimpan untuk pengajian ibu-ibu. Saya itu biasanya begitu. Jadi karena di berikutnya itu suka botram ibu-ibu pengajian, jadi itu bisa dipakai beberapa kali dimasak. Itu adalah salah satu cara mengawetkan. Jadi ayat ini berkaitan dengan haji dan umroh. Nah, pertama menyaksikan berbagai manfaat. Jadi haji dan umroh harus mengandung manfaat. Kedua, zikir menyebut Allah, karena di situ ayat kurusmallah,
fi ayyamin ma'lumat. Kemudian yang ketiga menyaksikan berbagai rezeki karena di situ ala ma rojakohum mimbahit matil an'am. Kemudian menikmati berbagai sembelihan. Jadi makanlah daging hewan. Jadi jangan pakai tarian, ya. Makan saja daging hewan itu anjuran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti baik gitu. Asalkan ya dagingnya silahkan dipilih ya. Kemudian berikan sebagiannya kepada yang butuh dan juga berikan sebagai hadiah kepada yang menginginkan. Nah itu yang keenam, ismallah. Sekarang yang ketujuh. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah kami syariahkan penyembelihan seperti kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak dianugerahkannya kepada mereka. Nah, Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka sembelihlah padanya. Beribadahlah kepadanya. Dan sampaikan oleh Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati. Di sini diperintahkan bagi setiap umat ada syariah. Ada penyembelihan bagi syariat. Sejak zaman Nabi Adam. Syariat penyembelihan itu ada. Kemudian menyebut nama Allah dalam urusan penyembelihan. Jadi kenapa di dalam Al-Quran itu sampai diatur sedemikian rupa penyembelihan itu tabiat manusia. Sejak diciptakan, manusia itu senang menumpahkan darah. Yasfikud dima. Makanya malaikat kan bertanya, ya Allah, kenapa kok yang menumpahkan darah suruh jadi khalifah? Maka Allah mengajarkan, jadi penyembelihan itu tabiat manusia. Makanya kalau saya senang menyembelih kurban itu, sapi setelah di sini langsung ke Baitur Rahim sampai puluhan, itu penyaluran. Karena tabiat saya itu mau membunuh. Nah, karena mau membunuh, itu salurannya. Bunuh hewan dengan disembelih. Jangan mencurahkan darah orang lain. Itu penyembelihan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menyembelih kurban itu saksikan. Ikut semua itu, puas itu. Jadi, sakhara. Allah menaklukkan. Jadi kalau bapak dan ibu tidak senang atau tidak berani menyembelih, ya saksikan orang yang menyembelih. Nah, dan ketika lahir juga berusia 7 hari kan menyembelih akikah. Jadi itu ajaran dari awal. Jadi orang tua, walaupun sekarang banyak yang praktis, daripada menyembelih capek-capek, udah aja pesen. Itu mah beli daging kepada tukang akikah, narima tos beres ya daging. Nah, bagaimana cara penyembelihannya kan kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kalau saya sih lebih baik kalau nanti incu bapak dan ibu lahir, ya minimal lamun teu kakena nu mencit atuh bapana tuh lamun bapana teu mencit atuh nyaksian gitu ya. Atau siapa saja yang menyaksikan karena hari ketujuh itu menyembelihnya. Itu ada penyaluran tabiat manusia. Kemudian di sini saya akan menyebut asma Allah menjadi urusan penyembelihan. Kemudian 3, hewan yang dihalalkan itu sebagai rezeki. Kemudian ditegaskan tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Hanya Allah sebagai Tuhan karena di situ fa ilahukum ilahu wahid. Kemudian falahu aslimu. Nah, maka sebarkan Islam itu. Wabasyiril muhbitin, dan beritahukan berita gembira kepada orang yang rendah hati. Jadi beritahukan kegembiraan bagi yang rendah hati itu. Dan yang ketujuh, bagikan bagi yang basyiril muhbitin. Jadi orang yang tunduk dan patuh. Jadi bapak-bapak dan ibu, tentang ismallah ini 2 lagi karena sudah terlalu siang. Sudah nomor 7, jadi ke-8, ke-9 manduka irhawelah. Dan juga yang bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.